Si belang kecil, nyamuk Aedes aegypti, adalah ancaman nyata di musim hujan, terutama bagi anak-anak. Nyamuk ini seringkali tak terlihat, namun kehadirannya bisa membawa dampak besar bagi kesehatan keluarga. Di musim hujan, genangan air di sekitar rumah menjadi tempat favorit bagi nyamuk ini untuk berkembang biak. Hanya butuh sedikit air tergenang, seperti di pot bunga, kaleng bekas, atau talang air yang tersumbat, untuk menjadi sarang ratusan jentik nyamuk. Anak-anak yang bermain di luar rumah pun menjadi sasaran empuk gigitan nyamuk Aedes aegypti, yang bisa menularkan virus dengue penyebab TBD. TBD kerap menyerang tanpa disadari, karena gejalanya mirip flu biasa, demam tinggi, pegal, nafsu makan turun. Namun, ada perbedaan penting yang harus diwaspadai. Demam pada DBD biasanya muncul mendadak dan sangat tinggi, seringkali disertai sakit kepala hebat, nyeri di belakang mata, mual, muntah, bahkan muncul bintik-bintik merah di kulit. Banyak orang tua yang mengira anaknya hanya terkena flu, padahal bisa jadi itu adalah gejala awal DBD. Jika tidak segera ditangani, kondisi anak bisa memburuk dengan cepat. Keterlambatan mengenali DBD bisa berakibat fatal. Dalam beberapa kasus, DBD dapat menyebabkan pendarahan hebat, syok, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis yang tepat. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk selalu waspada terhadap perubahan kondisi anaknya, terutama saat musim hujan tiba. Jangan ragu untuk segera membawa anak ke dokter jika demam tinggi tidak turun dalam 2 hari, atau jika muncul gejala-gejala yang mencurigakan. Orang tua harus peka dan siap bertindak cepat. Komunikasi dengan tenaga kesehatan sangat penting, agar diagnosis dan penanganan bisa dilakukan sedini mungkin. Selain itu, dukungan emosional dari keluarga juga sangat dibutuhkan oleh anak yang sedang sakit. Jangan lupa untuk selalu memantau suhu tubuh anak dan mencatat gejala yang muncul, agar dokter bisa memberikan penanganan yang tepat. Pengetahuan tentang penularan, gejala, dan pencegahan DBD adalah benteng utama keluarga. Edukasi mengenai bahaya DBD harus dimulai dari rumah. Orang tua perlu memahami bagaimana nyamuk Aedes aegypti berkembang biak, mengenali tanda-tanda awal DBD, serta langkah-langkah pencegahan yang efektif. Informasi ini bisa didapatkan dari brosur kesehatan, konsultasi dengan petugas medis, atau mengikuti penyuluhan di lingkungan sekitar. Dengan langkah sederhana, kita bisa memutus rantai penularan dan melindungi buah hati. Rutin membersihkan lingkungan, menguras dan menutup tempat penampungan air, serta membuang barang bekas yang bisa menampung air adalah cara efektif untuk mencegah berkembangnya nyamuk. Libatkan seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak, agar mereka juga belajar pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Mari mulai perjalanan menjadi orang tua yang waspada dan siaga. Dengan pengetahuan, kepedulian, dan tindakan nyata, kita bisa melindungi keluarga dari ancaman DBD. Jadikan rumah sebagai tempat yang aman dan nyaman, bebas dari nyamuk pembawa penyakit. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat untuk tumbuh kembang anak-anak tercinta. Musuh utama DBD adalah nyamuk betina Aedes aegypti, si kecil belang hitam putih. Nyamuk ini aktif pagi dan sore saat anak-anak sering bermain. Ia berkembang biak di air bersih, bak mandi, vas bunga, atau barang bekas yang menampung air. Satu nyamuk betina bisa bertelur ratusan kali, dan telurnya tahan kering berbulan-bulan. Saat musim hujan, genangan air jadi surga bagi mereka. Semakin banyak nyamuk, semakin besar risiko DBD. Rajin membersihkan lingkungan adalah kunci pencegahan. Demam berdarah dengue, atau DBD, pada anak-anak adalah penyakit yang sering menimbulkan kekhawatiran besar bagi orang tua. Penyakit ini biasanya berlangsung dalam 3 fase utama yang sangat penting untuk dikenali dan dipahami agar penanganannya tepat. Setiap fase memiliki ciri khas dan risiko yang berbeda, sehingga pengawasan dan penanganan yang cermat sangat diperlukan. Fase pertama adalah fase demam, di mana anak tiba-tiba mengalami demam tinggi yang bisa mencapai 39 hingga 40 derajat Celcius. Demam ini biasanya muncul mendadak dan berlangsung selama 2 hingga 7 hari. Selain demam, anak juga bisa mengalami sakit kepala hebat, nyeri di belakang mata, nyeri otot dan sendi, serta tubuh terasa sangat lemas. Pada fase ini, anak seringkali tampak rewel, tidak nafsu makan, dan lebih banyak tidur. Orang tua harus waspada jika demam tidak turun dengan obat penurun panas biasa, atau jika anak tampak semakin lemah. Fase demam ini memang menakutkan, namun fase berikutnya justru lebih berbahaya. Setelah fase demam, anak bisa memasuki fase kritis.
Pada fase ini, suhu tubuh anak justru menurun dan bisa tampak normal, sehingga seringkali orang tua mengira anak mulai sembuh. Padahal, inilah saat paling berisiko, karena terjadi di kebocoran plasma dari pembuluh darah ke jaringan tubuh. Akibatnya, anak bisa mengalami syok, yaitu kondisi di mana tekanan darah turun drastis dan organ-organ vital tidak mendapat cukup oksigen. Fase kritis biasanya berlangsung 24 hingga 48 jam. Tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai antara lain, anak tampak sangat lemas, sulit dibangunkan, tangan dan kaki terasa dingin, napas cepat atau sesak, muntah terus-menerus, nyeri perut hebat, mimisan, atau buang air besar berdarah. Jika gejala-gejala ini muncul, segera bawa anak ke rumah sakit untuk penanganan intensif. Meskipun suhu tubuh anak tampak normal, jangan lengah. Pengawasan ketat sangat penting selama fase kritis ini, karena kondisi anak bisa memburuk dengan sangat cepat. Jika anak berhasil melewati fase kritis, ia akan memasuki fase pemulihan. Pada fase ini, kondisi anak mulai membaik, nafsu makan perlahan kembali, dan ruam kemerahan di kulit mulai memudar. Anak juga tampak lebih segar dan aktif, namun tetap perlu diawasi hingga benar-benar pulih. Selama masa pemulihan, pastikan anak cukup istirahat, makan makanan bergizi, dan minum cairan yang cukup untuk membantu proses penyembuhan. Konsultasikan dengan dokter jika ada keluhan baru atau gejala yang tidak membaik. Selain gejala utama, DBD juga bisa menimbulkan gejala lain seperti mual, muntah, bintik merah di kulit, nyeri perut, dan kadang-kadang mimisan atau gusi berdarah. Setiap perubahan kondisi harus dicatat dan dilaporkan ke tenaga medis. Kunci utama dalam menghadapi DBD adalah observasi ketat dan tidak ragu untuk segera mencari pertolongan medis jika muncul tanda bahaya. Dengan penanganan yang tepat dan cepat, anak dapat pulih sepenuhnya dari DBD. Kenali tanda bahaya DBD, terutama saat demam turun. Segera ke rumah sakit jika anak mengalami sakit perut hebat, muntah terus-menerus, muntah berdarah, mimisan, gusi berdarah, lebam tiba-tiba. Waspadai juga jika anak sangat lemas, sulit dibangunkan, tangan kaki dingin, atau tidak buang air kecil lebih dari 6 jam. Semua ini tanda tubuh anak dalam kondisi kritis. Jangan tunda, penanganan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Selalu pantau kondisi anak secara intensif. Tahukah kamu, pencegahan DBD yang paling efektif sebenarnya dimulai dari rumah sendiri? Dengan menerapkan jurus TM+, kita bisa melindungi keluarga dari ancaman nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue. Jurus ini bukan hanya sekadar kebiasaan, tapi sudah menjadi gaya hidup sehat yang harus dilakukan bersama-sama setiap hari. Langkah pertama adalah menguras. Bersihkan dan sikat tempat penampungan air seperti bak mandi, ember, atau toren, minimal seminggu sekali. Dengan menguras secara rutin, kita mencegah jentik nyamuk berkembang biak di air yang tergenang. Jangan lupa, perhatikan juga tempat-tempat kecil yang sering luput, seperti vas bunga, dispenser, atau tempat minum hewan peliharaan. Selanjutnya, menutup. Pastikan semua wadah air di rumah tertutup rapat. Tutup ember, drum dan tempayan dengan penutup yang rapat agar nyamuk tidak bisa masuk dan bertelur. Bahkan wadah kecil seperti botol bekas atau kaleng juga harus diperhatikan karena nyamuk bisa berkembang biak di genangan air sekecil apapun. Kemudian, mendaur ulang. Singkirkan atau manfaatkan barang bekas yang bisa menampung air hujan, seperti botol plastik, kaleng, ban bekas, atau potongan bambu. Barang-barang ini sering menjadi tempat favorit nyamuk bertelur jika dibiarkan menampung air. Dengan mendaur ulang, kita tidak hanya menjaga lingkungan tetap bersih, tapi juga mencegah penyebaran DBD. Plus, ada langkah tambahan yang tak kalah penting. Pelihara ikan pemakan jentik di kolam atau bak air, karena ikan ini akan memangsa jentik nyamuk. Tanam tanaman pengusir nyamuk seperti serai, lavender, atau zodia di sekitar rumah. Gunakan lotion anti nyamuk, terutama pada anak-anak saat beraktivitas di luar ruangan. Pasang kawat kasa di jendela dan ventilasi agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, hindari kebiasaan menggantung baju bekas di dalam kamar. Baju yang tergantung bisa menjadi tempat persembunyian nyamuk dewasa. Segera simpan pakaian di lemari setelah dipakai atau dicuci. Konsistensi adalah kunci utama. Lakukan semua langkah ini secara rutin bersama seluruh anggota keluarga. Jadikan kegiatan bersih-bersih rumah sebagai momen kebersamaan yang menyenangkan, sekaligus melindungi kesehatan semua orang di rumah. Dengan menerapkan jurus TM+ secara disiplin, kita bisa memutus siklus hidup nyamuk dan menurunkan risiko penularan DBD di lingkungan sekitar.
Setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti untuk mencegah wabah. Jadikan rumah kita sebagai benteng pertahanan yang kokoh dari ancaman DBD. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman untuk keluarga tercinta. Jika anak demam tinggi dan dicurigai DBD, tetap tenang dan lakukan pertolongan pertama. Pastikan anak cukup cairan, tawarkan air, jus, atau Oralit sesering mungkin. Kompres hangat di lipatan tubuh, pakaikan baju tipis, dan pastikan kamar sejuk. Berikan paracetamol sesuai anjuran jika perlu. Jangan gunakan aspirin. Istirahat total sangat penting, batasi aktivitas anak. Berikan makanan bergizi dalam porsi kecil dan mudah dicerna. Pantau gejala dan tanda bahaya, segera konsultasi ke dokter. Penanganan awal yang tepat mempercepat pemulihan. Pemeriksaan laboratorium penting untuk diagnosis DBD. Tes darah lengkap memantau trombosit yang turun dan hematokrit yang naik saat kebocoran plasma. Tes NS1 bisa deteksi dini virus sejak hari pertama demam. Pengobatan DBD bersifat suportif, fokus pada terapi cairan, baik oral maupun infus jika perlu. Transfusi trombosit hanya untuk perdarahan berat. Tidak ada obat khusus untuk membunuh virus dengue. Kunci pantau cairan dan gejala, ikuti anjuran dokter. Komplikasi DBD paling berbahaya adalah syok dengue dan perdarahan hebat. Syok terjadi saat kebocoran plasma parah, menyebabkan tekanan darah turun dan organ vital kekurangan oksigen. Perdarahan bisa terjadi di saluran cerna, hidung, bahkan otak. Deteksi dini dan penanganan cepat mencegah komplikasi. Setelah sembuh, anak butuh waktu untuk pulih total, jangan paksa beraktivitas. Pastikan nutrisi dan cairan cukup selama pemulihan. Pengalaman DBD pengingat pentingnya kebersihan lingkungan. Melawan DBD butuh kerjasama seluruh komunitas, bukan hanya satu keluarga. Nyamuk bisa terbang hingga 100 meter, jadi lingkungan sekitar harus bersih. Ajak tetangga rutin PSNTM+, jadwalkan kerja bakti bersama. Edukasi penting, semakin banyak yang paham, semakin kuat pertahanan kita. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa, bukan jentik. PSN tetap utama. Jadikan rumah dan lingkungan zona aman dari DBD. Bersama, kita bisa lindungi anak-anak dari ancaman demam berdarah.